وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid, masuk pada bab yaitu bayanu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan keutamaan tauhid dan yang bisa menghapuskan dari dosa. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Bab penjelasan keutamaan tauhid dan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Kata penulis rahimahullahu ta'ala mengutip ayat surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, haddatsani al-Musanna wasaqa bisanadihi 'an Rabi' bin Anas qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Kata Ibnu Jarir dari Rabi' bin Anas, ia mengatakan bahwa iman yang dimaksud di sini adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah, dan berkata Ibnu Katsir dalam tentang ayat ini, ay haula'i alladziina akhlasu al-ibadati lillahi wahdah. Yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Walam yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang aman, orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman pada hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang dimaksud adalah orang-orang yang memang mereka memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Berarti orang-orang yang beriman dimaksud di dalam ayat ini adalah muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Mereka tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Walam yusyriku bihi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, balasan bagi orang-orang yang seperti ini, yang memurnikan ibadah hanya Allah untuk Allah semata, tidak mencampurkan dengan kesyirikan, humul aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, ketentraman, ketenangan pada hari kiamat. Tidak ada kegundahan, kegalauan, kerisauan, kesedihan. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan orang-orang yang seperti inilah yang mereka mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dilaporkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, qalu, mereka para sahabat bertanya, fa ayyuna lam yadlim nafsahu, maka siapa di antara kami yang tidak menzalimi kepada dirinya? Kenapa? Karena para sahabat merasa bahwasanya mereka tentu pernah zalim kepada diri mereka, ya. Sehingga ketika disebutkan dalam ayat ini alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman. Imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Para sahabat bingung, ya. Siapa di antara kami yang tidak zalim wahai Rasul? Setiap kami tentu pernah zalim kepada diri kami sendiri. Maka kata Nabi SAW, yang dimaksud bukan itu, tetapi inna syirka la zulmun azim, seperti dalam surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar.
Jadi maksudnya adalah walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dan kezaliman. Maksudnya adalah tidak mencampuri ketauhidan mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi faqala haddatsana Umar ibn Hafs haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash haddatsana Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Bukhari dengan sanadnya, ia mengatakan, menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, menceritakan kepada kami ayahku, menceritakan kepada kami Al-A'mash, menceritakan kepadaku Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman. Qulna, kami mengatakan, yakni para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyuna la yadlim nafsahu, siapa di antara kami yang tidak zalim kepada dirinya? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian katakan itu. Lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin, maksud tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Jadi imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, baik itu syirkul akbar maupun syirkul asghar. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, apakah kalian belum pernah mendengar perkataan Luqman kepada putranya, yang Allah SWT abadikan di dalam surat Luqman ayat berapa tadi? 13 ya. Yaitu Allah SWT berfirman menceritakan tentang perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan atau penyekutuan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman yang tidak dicampuri keimanan mereka dan kezaliman, maksudnya tidak dicampuri dengan kesyirikan, sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Wa hadzal haditsu fi sahih wal mustadrak wa ghairihima, dan hadis ini disebutkan dalam as-sahih dan al-mustadrak dan selain keduanya. Baik. Berikutnya wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang semisalnya dari Abdullah yang mengatakan ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dan kezaliman. Ayat ini menjadikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan resah, keresahan, kegelisahan. Aduh, berarti kalau demikian, siapa di antara kami yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah tersebut, sementara di antara kami hampir tidak ada yang bersih dari kezaliman. Faqalu ya Rasulullah, mereka karena resahnya lalu mengatakan, tanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, fa ayyuna la yadlimu nafsahu, maka siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Artinya apa? Mereka mengakui masing-masing kami tentu pernah zalim. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa alladhi tu'nun, sesungguhnya ayat yang dimaksud bukan yang kalian maksudkan. Alam tasma'u maqala al-abdus salih, apakah kalian belum mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang saleh? Siapa orang saleh yang dimaksud? Luqman.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan, penyekutuan adalah kezaliman yang besar. Innama huwa syirk, ya. Jadi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan, ya. Wa an Umar, dan dilaporkan dari sahabat Umar, annahu fassarahu bidzam, bahwasanya beliau mentafsirkan kezaliman yang dimaksud adalah dosa. Fayakunul ma'na al-amnu min kulli adzab, maka jadilah makna al-amnu min kulli adzab, keamanan dari segala macam bentuk azab. Wa qala al-Hasan wal Kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Kata Syekhul Islam yang dimaksud siapa kalau kita sebutkan Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walladzina syaqqa alaihim dhannu anna dzulma al-masyrut huwa dzulmul 'abdi nafsahu. Dan orang-orang yang resah, ya, atas mereka ada keresahan, dhannu, mereka menyangka, mengira, anna dzulma al-masyrut, bahwasanya kezaliman yang dipersyaratkan untuk dihilangkan, yaitu tidak ada kezaliman, untuk tidak dicampuri dengan kezaliman, huwa zulmul abdi nafsahu, yaitu zalimnya seorang kepada dirinya, wa annahu la amnun wa la ihtida illa liman lam yadlim nafsahu. Tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali orang yang tidak zalim kepada dirinya. Ini kata Syekhul Islam, bahwasanya mereka mengira seperti itu. Mereka resah karena mereka mengira berarti orang-orang yang mendapatkan keamanan, petunjuk adalah yang tidak zalim kepada dirinya. Ternyata bukan itu, ya. Fabayyana lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka apa yang menunjukkan kepada mereka bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman, ya. Fi kitabillah, ini disebutkan dalam kitabnya Allah Ta'ala. Fala yahsilul amnu wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Maka tidak ada keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ay asyirk, maksudnya adalah kesyirikan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan pernah merasakan keamanan, tidak akan mendapatkan hidayah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bagi kita untuk terus di atas hidayah tauhid ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon karunia pertolongan Allah, hidayah taufiknya untuk kita terus istiqomah di atas hidayah ini, di atas tauhid. Karena dengan tauhid inilah kita akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan selalu gundah gulana, dia tidak akan pernah tenang hidupnya, tidak akan pernah bahagia. Bahkan dia tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulm kana min ahli al-amn wal ihtida. Kama kana min ahli al-istifa. Fi qouli ta'ala thumma awrasana al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Maka sesungguhnya orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman ini, yaitu dengan kesyirikan ini, maka dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah, termasuk ahlil amni wal ihtida, termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana orang-orang pilihan
mereka orang-orang yang mendapatkan pilihan, mereka mendapatkan keamanan dan hidayah. Dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan ya, bukan zalim kepada diri mereka. Karena terkadang di antara hamba-hamba Allah ada yang zalim. Kita juga kadang-kadang zalim kepada diri kita. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasana al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, maka di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka. Wa hadza la yanfi ay yu'akhidha ahaduhum bi dzulmihi li nafsihi bi dzambin idza lam yatub. Kama qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan ini tidak menafikan ya salah seorang di antara mereka yang zalim kepada dirinya akan mendapatkan siksa ya dengan sebab dosanya apabila dia belum bertaubat. Orang yang belum bertaubat berhak mendapatkan siksa, faliyadzubillah. Walidzalika nastaghfirullah wa natubu ilaih. Karena itu kita mohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun keburukan, dosa akan ada juga balasannya. Dalam Az-Zalzalah, surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengamalkan keburukan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Naam. Fa nas'alullaha ta'ala as-salamata wal afiyah. Waqad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyuna lam ya'mal su'an?" Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan keburukan? Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya Abu Bakrin, alasta tansabu?" Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah berjerih payah? Alasta tahzanu, bukankah kamu pernah merasakan kesedihan? Alaysa yusibuka al-awa, bukankah kamu juga ditimpa keresahan? Fadzalika ma tujzauna bihi, maka itulah apa yang dibalaskan dengannya. Baik. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terkadang mengalami kesedihan, keresahan ya, boleh jadi akibat dari dosa yang kita lakukan atau keburukan yang kita kerjakan. Fabayyana anna al-mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannah qad juzza bi sayyi'ati fid dunya bil masa'ib. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang mukmin apabila dia mati lalu masuk surga, maka boleh jadi dia sudah dibalasi kejahatannya di dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Karena itu ketika seseorang ditimpa musibah ya, maka ketika seorang bersabar dengan musibah yang dirasakannya, mudah-mudahan itu menjadi sebab penggugur dosa-dosanya, dihapuskannya kesalahan-kesalahannya, sehingga dia tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat ya. Naam. Berikutnya, qala faman salima min ajnasi dzulmi tsalatsah. Faman salima min ajnasi dzulmi tsalatsah. Siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman? Wah, 3 jenis kezaliman apa itu? Yang pertama, asyirk ya. Asyirki, yaitu kesyirikan. Yang kedua, wa dzulmil ibad, zalim kepada orang lain, zalim kepada hamba-hamba Allah.
wa dzulmihi li nafsihi, dan zalim kepada dirinya, bima duna syirik, selain daripada kesyirikan, kana lahu al-amnu at-tam wal ihtida' at-tam. Kalau ada orang yang selamat dari tiga jenis kezaliman ini, dia tidak syirik, tidak berbuat keburukan kepada orang lain, tidak zalim kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah, petunjuk yang sempurna. Wa man lam yuslim min dzulmihi li nafsihi kana lahu al-amn wal ihtida mutlaqan. Apa ini artinya? Wa man lam yaslam aw yuslim. Baik. Seorang yang dia tidak zalim kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan ketentraman, yaitu keamanan, dan ihtida, yaitu petunjuk yang mutlak, yang sempurna, ya. Naam. Bimana annahu la budda yudkhilul jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, yaitu dia akan dipastikan masuk ke dalam surga sebagaimana dijanjikan pada ayat yang lain. Wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim alladzi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, dan Allah telah berikan dia petunjuk ke jalan yang lurus yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa yuhsilu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasbi ma naqasa min imanihi bidzulmihi li nafsihi, dan ia akan mendapatkan kurangnya keamanan dan petunjuk sesuai dengan kurangnya keimanannya. Ketika seorang imannya kurang dengan sebab kezalimannya kepada dirinya sendiri, maka dia akan berkurang juga rasa aman dan hidayahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dikit lagi ya. Laisa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama huwa syirik anna man lam yusyrik asy-syirkul akbar yakunu lahu al-amnu at-tam wal ihtida' at-tam. Bukan yang dimaksud oleh Nabi dengan sabdanya sesungguhnya itu adalah kesyirikan, innama huwa asy-syirik, ya. Anna man lam yusyrik asy-syirkul akbar, bahwasanya orang yang tidak melakukan kesyirikan berupa syirik akbar, yakunu lahu al-amnu at-tam wal ihtida' at-tam. Orang yang tidak melakukan syirik akbar, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Fa inna ahaditsahu al-katsirah ma'a nususil Qur'an, karena hadis-hadisnya yang banyak dengan nas-nas Al-Qur'an, tabayyana, menjelaskan, anna ahlal kabair mu'arraduna lil khauf, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, faliyadzubillah, mereka menghadapi ketakutan. Lam yahsil lahum al-amnu at-tam wal ihtida' at-tam, mereka tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, alladzi yakununa bihi muhtadin ila siratal mustaqim, yang mana dengan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, ya, ia akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus, ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah alaihim, jalan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, min ghairi adzab yahsulu lahum, ya, tanpa adanya azab yang mereka dapatkan, ya. Naam. Bal ma hum aslul ihtida ila hadha sirat wa ma hum aslu ni'mah ta'ala alaihim wa la budda lahum min dukhulil jannah. Bahkan bersama mereka pokok hidayah kepada jalan ini, bersama mereka, ya, pokok nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengharuskan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Ketika mereka mendapatkan hidayah ini, mereka di atas sirat ini, sirat al-mustaqim, jalan yang lurus,
ya, yaitu jalan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, ya, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, bukan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berikutnya, wa qauluhu, dan perkataannya, innama huwa asyrik, ya, sesungguhnya ia adalah kesyirikan. In arada al-akbar famaqsuduhu anna man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun bima wu'ida bihi al-musyrikun min adzabi dunya wal akhirah. Jika dimaksudkan adalah syirik akbar, maka maksudnya adalah bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikun min adzabi dunya wal akhirah. Bahwasanya orang yang tidak melakukan, orang yang tidak termasuk dari ahlinya, orang yang tidak termasuk dari ahli kesyirikan, maka ia mendapatkan keamanan, ya, mimma wu'ida bihi, dari apa yang dijanjikan, ya, al-musyrikun min adzabid dunya wal akhirah. Orang-orang yang musyrik dijanjikan dengan azab di dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang tidak melakukan kesyirikan dia mendapatkan rasa aman, ya. Sebagaimana orang-orang musyrik dijanjikan azab di dunia dan akhirat. Wa in kana muradu jinsi syirik fayuqal zulmul 'abd li nafsihi ka bukhlihi bi hubbil mal bi ba'dil wajib huwa syirkun ashar. Kalau yang dimaksud dengan jenis syirik adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya seperti bakhil, ya, bakhil atau tidak mau berinfak karena cintanya kepada harta, ya, bi ba'dil wajib, yaitu bukan yang bi ba'dil wajib huwa syirkun ashar, ya. Maka ini adalah syirik kecil. Wa hubbihi ma yabghaduhu Allah Ta'ala hatta yuqaddimu hawahu ala mahabbatillah syirkun ashar. Kemudian juga apa? Cintanya terhadap sesuatu yang Allah benci, ya. Dia bakhil dengan hartanya, atau dia cinta dengan kemaksiatan yang Allah Ta'ala benci, sehingga dengan kecintaannya kepada sesuatu yang Allah benci tersebut, yuqaddimu hawahu ala mahabbatillah, ya, dia mendahulukan hawa nafsunya daripada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik kecil, ya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida bihasbihi, maka yang demikian ini menjadikan ia kehilangan keamanan dan hidayah, ya, bihasbihi, sesuai dengan kehilangan apa? Kehilangan keimanan, ya. Walihadza kana as-salaf yudkhaluna dhamma fi hadha syirik bihadha al-i'tibar, ya. Naam. Karena itu para salaf memasukkan dosa ini termasuk dalam kesyirikan. Baik. Jadi ketika seseorang melakukan kezaliman dengan syirik-syirik ashar, ya, maka ini juga berpengaruh, ya, kepada nikmat aman dan nikmat hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sedikit lagi, ya. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka adalah rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Qala sahabah, berkata para sahabat, ay wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin, siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Qala dzalika asyirik, kata Nabi, itu adalah syirik, ya. Zalim yang dimaksud adalah syirik.
Alam tasma'u qala al-'abdus salih, apa kalian belum mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ya. Falamma ashkala 'alaihim al-murada bi dzulmin fadhannu anna dzulman nafs dakhilun fi. Ya. Ketika membingungkan bagi mereka yang dimaksud dengan kezaliman itu apa, mereka mengira bahwasanya kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah zalim kepada diri sendiri. Ya, masuk dalam ayat ini. Ya. Padahal bukan, ya. Wa anna man zalama nafsahu ay zulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiyan. Dan bahwasanya yang zalim kepada dirinya berarti tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk, ya. Ajabahum salawatullahi wassalamu alaih, maka Nabi SAW menjawab bi anna zulma ar-rafi'a lil amni wal hidayah ala al-itlaq huwa asyirik, yaitu kezaliman yang menghilangkan keamanan dan hidayah secara mutlak adalah kesyirikan. Wa hadza wallah, dan ini demi Allah, huwa al-jawab alladzi yashfi al-alil wa yarwi al-ghalil. Jawaban ini adalah jawaban yang menyembuhkan orang yang sakit, mengenyangkan orang yang lapar. Fa inna dzulma al-mutlaq atam huwa syirik. Karena kezaliman yang mutlak sempurna adalah kesyirikan. Alladzi huwa wad'ul ibadah fi ghairi mawdhi'iha, yaitu meletakkan peribadahan kepada yang bukan tempatnya. Ya. Seharusnya ibadah itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia malah tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tujukan kepada makhluk. Ini kan bukan tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlaq huwa al amnu fid dunya wal akhirah. Dan keamanan dan hidayah yang mutlak, yang sempurna adalah keamanan di dunia dan akhirat. Wal huda ila siratal mustaqim, dan hidayah kepada sirat al mustaqim, jalan yang lurus. Fadzulmu al mutlaq at-tam rafi'un lil amni wal huda al mutlaq at-tam. Maka kezaliman yang mutlak yang sempurna akan menghilangkan keamanan dan hidayah yang mutlak yang sempurna. Wala yamna'u dzalika ay yakuna mutlaqul zulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqul huda, ya, wa mutlaqil huda fa ta'ammalhu, ya. Wala yamna'u dzalik ay yakuna mutlaqul zulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqil huda. Ya. Baik. Apa ini wala yamna'u maknanya? Dan tidak mencegah, ya. Mana yang tepat apa akhir reza? Wala yamna'u dzalik. Wala yamna'u dzalika ay yakuna mutlaqul zulmi mani'an min mutlaqil amni. Ya. Mencegah, ya. Dan tidak mencegah kezaliman yang mutlak dari kezaliman dari keamanan yang mutlak dan hidayah yang mutlak. Maka perhatikanlah, fal mutlak lil mutlak, maka sesuatu yang mutlak untuk yang mutlak, wal hissah lil hissah, dan yang sebagian untuk sebagian. Baik. Jadi ketika ada kezaliman yang mutlak yaitu kesyirikan, dia akan menghilangkan keamanan yang mutlak juga, ya. Yang seharusnya dia merasakan aman di akhirat, dia tidak merasakan aman sedikit pun, faliyadu billah. Maka sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan sama sekali tidak mendapatkan keamanan secara mutlak di dunia dan akhirat, faliyadu billah, ya. Fa nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Sehingga dari ayat ini bisa diambil faidah bahwa ketika seseorang ingin merasakan keamanan, ketentraman, ya, kebahagiaan yang sempurna yang sesungguhnya, mendapatkan hidayah, tidak ada cara lain kecuali dia harus memurnikan di dalam keimanannya, di dalam tauhidnya. Tidak dia campuri dengan kezaliman sedikit pun, ya. Tidak dia campuri dengan kezaliman sedikit pun. Kezaliman yang maksud adalah apa? Kesyirikan. Berarti harga mati, ya, kesyirikan untuk dijauhi, ya. Karena jelas ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dan kezaliman, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Pengen aman, pengen dapat hidayah, jadilah muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, ya. Ini syarat mutlak, ya. Syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Makanya ketika seorang ingin selamat, ingin bahagia, tidak ada jalan lain, jadilah muwahhid, ya. Ingin negara ini aman, maka hendaklah penduduknya menjadi penduduk yang muwahhidun, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Bahasanya agak sedikit muter-muter, ya. Nah, tapi insyaallah taala, ya, kita bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.